di Taman Kakaluk ini adalah Romo Justus Nitu PR, Romo rekan dari Paroki Waimasa. Beliau kemarin pagi SMS saya, kakak tolong lanjutkan karena saya masih ada tugas. Oke. Lalu saya sampaikan pesan dari Romo ini kepada pastor pembantu saya. Dan seharusnya hari ini ya setelah misa pasan ini sebetulnya Pak pembantu masih ada sibuk, tetapi karena beliau ya katakan kita dua pimpin misa habis, saya harus urus waktu untuk memperlancar pesta saya yang semakin mendekat, dan saya bersama umat Allah kita akan berarak bersama Ina Maria menuju Kali Babulu. Baik, dua renungan singkat ini akan menghantar kita untuk merenungkan siara hidup kita bersama Ina Maria. Kemarin kelas renungan yang sama saya sudah sampaikan. Hari ini saya sampaikan karena kita di tempat yang berbeda. Renungan yang sama, tidak beda. Baiklah, supaya kita camkan. Mungkin kemarin ada yang mungkin senang mau direnungkan ulang, ya maka saya akan bacakan ulang renungan saya supaya semakin kita. Tapi ada yang semakin mendengar tidak mendengarkan, ada yang semakin mendengar sangat mendengarkan. Nah, itu artinya tanda bahwa ya itu khotbah atau renungan itu pas dengan hidup kita. Bukan hanya untuk kamu, untuk kami berdua. Renungan apa saja saya ambil dari bacaan pertama, bacaan kedua, Injil, supaya Ina Maria tahu kita semua. Berarti yang saya omong ini bukan kami dua ini suci semua, tidak. Kita merenungi supaya oh ini sabda Tuhan seperti ini, mengarahkan hidup kita supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Amin. Amin tidak? Amin. Baik. Sepanjang kemarin kita berarak dari sana membawa Ina Maria. Saya tunggu di depan gereja. Ina Maria lihat kita. Ina Maria dibalikkan menghadap ke pintu gerbang masuk gereja Paroki Salib Sejalan, pusat paroki. Sedih. Yang kemarin kalau dia renungkan, dia tidak hanya sekedar jalan, itu berarti dia harus camkan itu baik-baik. Tapi kalau sekedar hanya untuk kita senang untuk jalan bersama Bunda Maria supaya saya lihat orang bahwa saya sementara ikut bersiar, tidak. Semua kembali kepada hati. Hati kita ini yang menentukan siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan, di hadapan Ina Maria. Bukan soal saya pribadi, saya di hadapan Pater Ande supaya saya omong ini, saya punya kakek yang duduk di sini nilai saya bahwa saya ini keras, tidak. Semua kembali kepada pribadi. Dalam perjalanan kita ada yang bersendal, ada yang tidak bersendal, ada yang pegang sendal sambil pegang rosario, daraskan doa rosario sambil menyanyi lagu-lagu rohani luar biasa. Setibanya kita di batas desa Alas dan desa Kota Biru, disitulah sesama kita yang masih dalam wilayah paroki menyambut Ina Maria, dan sambutan yang hangat itu datang dari mereka. Setibanya di sini, Ina Maria ditaktakan dan kita disuguhkan oleh saudara-saudari kita dari Taman Kakaluk dengan segelas air, pepaya, ubi, jagung apa tadi kemarin? Supaya hati kita berbunga-bunga. Saya waktu Bunda Maria ditaktakan di sini, gitu setengah ya dari air yang saya minum itu, dia baru setengah, hujan turun.
hujan itu ya awal itu hujan di sini. Saya keluar situ tidak hujan, kering, sampai di atas lebih kering lagi. Ya. Itu tanda rahmat untuk kita. Kemarin juga yang sama, kemarin dulu ketika Bunda Maria, Ina Maria sampai di alas dan setelah disimpan dan doa rosario, dan ketika Mama Tri ajak kita untuk menerima berkat dari Tuhan melalui tangan pastornya, begitu hujan rintik. Itu hujan rahmat, harus diilhamkan itu. Tidak sekedar bilang, oh ini cuaca seperti itu, cuaca ini kurang bersahabat. Ina Maria sudah datang di saya di Taman Kakamuk, hujan guyur, akhirnya kami lain tertidur sampai pagi. Tidak ada lagi doa bergilir. Tadi malam saya pulang dari sana, saya pergi. Waktu saya habis minum ini, saya masih doa kelompok bergilir dengan air lalat. Satu peristiwa selesai, saya minta, oh, tolong antar saya dulu, saya capek sekali. Kayaknya saya antar saya dan motor, tiba di sana, saya baring-baring sedikit, di lama, jam 9 siang, OMK berapa orang, Eman, Jola siap, kita berangkat lagi ke sana. Kami lewat sini, saya hanya memantau bagaimana persiap, bagaimana kita bertahan atau tidak. Walaupun hujan, ternyata makin kurang. Dan tadi malam katanya hanya 3 kelompok yang doa. Tidak apa-apa, yang penting bahwa tidak kosong. Karena situasi. Tapi sebetulnya cuaca itulah yang menantang iman kita supaya makin maju, bukan mundur. Bayangkan waktu saya bayangkan, oke ini hujan. Kalau pesta di Taman Kakaluk itu hari saya hadir, hujan. Syukuran sambut baru dan berkat rumah baru. Saya yang berkat dan saya bisa syukuran. Waktu itu masuk dan lumpur. Misa sedikit orang, mungkin kami 15 orang kan. Nah, waktu saya habis makan, saya pamit di keluarga, saya bilang saya pulang sudah, kami sudah malam. Saya pulang sampai baru mau mendaki lewat Kepela ikut mau ke sini. Oh, manusia berbondong-bondong bawa senter, bawa ini, hujan itu. Kan lewat ini berapa persen, kalau lewat ini kan parfum, oh, saya hampir mau pingsan di sini. Saya bilang ini tanda ya, hari misa tidak banyak orang, tapi kalau namanya mau makan dan sebentar mau dansa, mau supaya tinggi begini, itu semua harus hadir. Coba kita sederhanakan itu ke kita dengan kita punya kunjungan ini 2 tahun sekali baru dia datang kunjung kita. Kita sedikit meluangkan waktu kita, membagi waktu kita, pikiran kita, perasaan kita, supaya kita berbagi cerita dengan Bunda Maria. Kalau datang doa sudah bosan, ucapkan salam Maria, duduk dan menghadap lihat Ina Maria. Ina Maria sudah tahu punya keluhan. Datang bercerita seperti engkau bercerita dengan suamimu, bercerita dengan istrimu ketika kamu mengalami kesulitan dalam keluarga. Datang bercerita dengan Ina Maria seperti juga ketika kau mengalami kesulitan, ketika kau mengalami kesulitan dengan pacarmu. Ini ya, kami sudah tunangan, tetapi sudah 2 tahun tidak ada kabar lagi. Ina Maria, tolong antar pulang dia dulu. Ini kan selesai, tapi kau omong dulu, Bunda sudah tahu. Jangan sampai tadi di sana, di sebelah sana, dia bilang pergi kerja, tetapi orang sudah rampas dia di sana. Ini kan keluhan-keluhan yang sederhana, yang kalau kita itu menggantikan doa kita. Kadang-kadang orang mau berdoa, malas berdoa karena dia pas yang habis lilin dia bilang, ini saya mau buat apa? Doa seperti apa? Doa spontan bagaimana? Tidak perlu doa spontan yang harus ilmiah. Doa spontan yang dari pengalaman itu berarti saya mengalami langsung. Tuhan, saya begini-begini selama ini. Kalaupun saya tidak ceritakan semua, tetapi Tuhan sudah tahu.
Karena itu hari ini kita bisa pelepasan Bunda Maria. Sebentar lagi kita akan menghantar Ina Maria ke tetangga kita di Paroki Sewa. Tadi malam saya chat Pastor Paroki Romo Alokosat, Bapak Romo. Saya bilang, Bapak Romo, besok itu kami mulai tepat jam 9 misa. Setelah misa kami lanjut sekitar jam 12, kami keluar dari Taman Kekaluk menuju Forek. Dia bilang lebih cepat lebih baik biar daripada nanti saya punya umat Allah juga nanti terlambat untuk menjemput Ina Maria. Karena bukan soal malamnya atau bukan soal sorenya, tetapi karena situasi kondisi jalan ya menyedihkan. Tetapi Ina Maria tidak datang supaya saat begitu lewat langsung aspal, memang tidak juga. Justru Ina Maria lewat seperti itulah, itu menjadi tantangan iman untuk kita. Mau kita sebetulnya Ina Maria dia tidak, kita yang bawa dia, kita yang harus atur. Kalau di lubang bagaimana? Kita kemarin ada komando, saya lihat Irong kemarin komando, ada yang mulai mengamuk dari belakang. Komando yang benar. Ini kami mau dengar Iron, kamu mau dengar yang TS, kamu mau dengar yang itu. Jadi kalau satu orang komando ya komando. Oke, sekarang di lubang perlahan supaya Bunda Maria. Ini kalau Bunda Maria jatuh di sini, kita semua habis. Maka kami selalu setiap kali pelepasan dari pentaktan pertama ke kedua, kedua ke ketiga, ketiga dan ke paroki yang lain, kita selalu mohon berkat. Bukan tidak mungkin itu akan terjadi. Karena itu kalau kita merefleksikan bacaan kedua yang hari ini diperdengarkan kepada kita dengan Injil Lukas, menarik sekali untuk kita renungkan di misa pelepasan ini. Bacaan pertama tadi, Tuhan Raja Israel ada di tengah-tengahmu. Ini sudah ada di sini. Ini Tuhan Raja Israel baru. Persembahan terindah yang diberikan kepada umat dalam perjanjian baru itu adalah Ina Maria. Ina Maria ini penyelamat, melahirkan penyelamat bagi kita. Karena itu mari kita sorai bersama dengan putri Sion, gembira bersama orang Israel yang sudah diselamatkan di dalam tanah perjanjian. Mereka menggerutu, Musa, kenapa membawa kami keluar dari Mesir? Coba tahu kami tinggal di Mesir pasti kami lapar, haus seperti ini. Sekarang kita ada di padang gurun, tidak ada satu pohon, tidak ada satu makanan, tidak ada air untuk kita minum. Kita mati karena kehausan. Tetapi sambil menggerutu, Tuhan sudah tahu mereka punya kesulitan hidup. Tuhan tidak minder. Tuhan bilang, oke, jawab kamu punya waktu. Tuhan menjawab mereka. Tuhan kesulitan mengenyangkan mereka lewat tangan Musa. Musa memohon berkat Tuhan. Lah roti-roti duniawi yang menyenangkan. Lalu Musa banting tongkat emas dan air menyegarkan mereka. Sumber air menyegarkan mereka akhirnya menghantar mereka keluar dari tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan, itu luar biasa. Kalau kita memohon ketika kita berada dalam kekurangan, ketika kita berada di dalam kesulitan, karena Tuhan yang sama, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, itu melimpahkan berkatnya bagi kita. Karena itu dalam bacaan kedua, Santo Paulus kepada umat di Roma mengatakan kepada kita semua bahwa kasih itu janganlah pura-pura. Kasih itu harus sungguh-sungguh. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Ini pesan firman Tuhan.
Jauhilah hati yang busuk. Kalau ya beri, beri bukan karena dipaksa, beri bukan karena ada embel-embelnya nanti saya mengharapkan supaya dapat balasan. Tidak. Kalau dibalas ya sudahlah, terima. Kalau tidak dibalas ya saya kerja untuk Tuhan. Jangan harapkan yang itu. Harapan kita itu hanya berkat. Tapi orang biasanya, hai, kita pergi gereja, paling pateriran pater ande angkat tangan berkat itu di mana nilainya? Oh, nilainya kau tidak. Tapi nilai yang sementara kau omong, tapi kau sementara bernapas. Itu yang sebetulnya harus dicamkan. Kita amat tidak bisa dibayar, hanya dibayar dengan tanda terima kasih Tuhan karena pagi hari ini saya masih engkau bangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Saya masih menghirup udara segar melalui kedua lubang hidung saya dan mulut saya. Itu luar biasa. Bayaran kita hanya terima kasih. Karena itu dalam Injil hari ini yang kita dengar dalam misa perpasan ini, kunjungan Bunda Maria kepada Elizabeth saudarinya, ini kunjungan yang sangat berahmat, istimewa. Nah, dalam pertemuan itu Maria mengagungkan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah sang juru selamat. Ini sebuah magnificat. Pujilah jiwaku magnificat, amin mame ya Domino. Jiwaku memuliakan Tuhan. Ya. Dia bergegas menemui Elizabeth. Ini salah satu contoh bagaimana kita melaksanakan kebaikan kepada sesama. Kabar baik, kabar sukacita, kabar yang membangun, kabar yang menggembirakan sesama. Janganlah kita tunda dan simpan bagi diri kita sendiri. Berbahaya. Kadang-kadang orang dengar kabar gembira habis, dia tidak bagikan. Bagikan pertama kepada keluargamu. Yang malas-malas ke gereja, woi suami, waktu kita berkat nikah itu, Tuhan sudah memberkati kita supaya setia dalam untung dan malam. Kita patut bergembira karena mereka sedang bergembira. Demikian juga dengan mereka yang sedang berada dalam kesulitan. Jika saat situasi membutuhkan Tuhan seperti Elizabeth ketika dia hamil tua, dia bagaimana bisa ini terjadi semua? Oh, saya sudah umur 80 tahun, tetapi saya yang mandul ini, kok Tuhan masih kasih saya anak? Kan hal itu kan tidak mungkin terjadi. Tetapi hal yang tidak terjadi bagi manusia terjadi bagi Allah, dan itu luar biasa. Maka dengan kunjungan Bunda Maria, jiwa Elizabeth itu senantiasa terangkat. Ya. Karena itu mari kita bersama dengan Bunda Maria membagikan apa yang kita bagikan setiap kali ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Berbagi memang, jangan tunggu mati baru berbuat baik. Sudah terlambat. Sedia payung sebelum hujan, bukan hujan turun baru engkau gerak sana sini untuk cari payung. Amin. Amin. Tapi yang selama ini kita buatkan, kita tunggu hujan dulu baru kita mengeluh. Payung tidak ada, yang saya tidak mau ke gereja. Oh, kau terlambat. Padahal pater Anda sudah tunggu. Anggota KOR harus hadir setengah jam sebelumnya. Oh, alasan hujan terlambat jadi alasan masuk akal, jadi pater tidak marah lagi. Jadi olah napas tidak terjadi lagi. Karena mereka sudah olah napas di yang tadi lari-lari itu. Perjumpaan pribadi seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria dan Elizabeth itu semakin sering digantikan dengan pertemuan-pertemuan virtual melalui HP. Ini kita perlu ingat baik-baik. Kadang-kadang komunikasi macet di dalam keluarga kita. Mama mungkin makan dengan anak di meja makan. Bapak mungkin karena terlalu mengantuk atau karena capek makan sambil berdiri di dapur, dan setelah itu piring dibuang di mana kita tahu. Jadi komunikasi tidak ada. Tapi kalau bapak dan mama bersama anak, dua anak duduk di meja makan, sebelum doa menghadap itu makanan yang sudah tersedia dan minta pertolongan Tuhan untuk memberkati. Berkati
karena itu rezeki yang diberikan oleh Tuhan, bukan karena kau. Ya, rezeki itu datang dari Tuhan melalui kau punya pekerjaan.